Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3 CPGSD, akan memulai diskusi mengenai perkembangan kepribadian dan kecerdasan ganda. Perkenalkan, nama saya Hani Alija Priyatna, NIM 1908396. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria, NIM 1901439. Perkenalkan, nama saya Ina Malida, NIM 1900528. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Farizi, NIM 1908436. Perkenalkan, nama saya Rifka Layla Turopiah, NIM 1905848. Perkenalkan, nama saya Syamnur Fitriani, NIM 1905120. Nah, yang saya tahu mengenai perkembangan perkembangan adalah proses terjadinya perubahan-perubahan psikolog secara terus-menerus mengarah ke arah yang lebih tinggi gitu, lebih berkembang terus secara terus-menerus sejak dari lahir sampai dewasa. Nah, sedangkan kepribadian yang saya ketahui itu memiliki arti bahwa kepribadian adalah tingkah laku seseorang yang melekat pada dirinya sendiri, yang berkaitan dengan batin dan memiliki ciri khas satu sama lain. Nah, di dalam proses perkembangan ini yang saya ketahui juga memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah pendidikan secara langsung yang yaitu suatu pengertian tentang tingkah laku itu sendiri mengenai kepribadian yang dilakukan atau diberikan diberi contoh gitu sama orang tua, guru, atau orang dewasa yang dekat dengan seorang anak. Nah, yang kedua adalah identifikasi atau mencontoh perilaku atau tingkah laku dari seseorang. Misalkan si A memiliki idola Bill Gates. Nah, si anak A ini memilih atau meniru perilaku baik dari seorang Bill Gates ini. Nah, terus yang ketiga adalah ada proses coba-coba atau mengembangkan tingkah laku yang tadinya dia tidak percaya diri, misalkan jadi aku mau mencoba percaya diri nih gitu. Jadi dia mencoba-coba untuk bisa percaya diri dengan orang lain. Nah, yang keempat ada pembentukan kepribadian yang lebih penting dilaksanakannya itu pengaruhnya itu lebih besar di sekolah atau pembentukan kepribadian ini berkembangnya lebih besar dari adanya pengaruh di lingkungan sekolah. Oke, ada yang lain teman-teman bisa menjelaskan lagi? Aku mau ngejelasin ya, mau nambahin sih tentang struktur kepribadian nih yang masih berhubungan sama materi kepribadian. Nah, sebelum ke struktur kepribadian, ternyata ada psikologi perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan manusia dalam psikoanalitik merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual, mulai dari lahir sampai dewasa. Nah, terus dalam teori Fred, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Nah, di sini ada tahap-tahap perkembangannya nih. Yang pertama ada tahap oral, terus tahap anal 1-3 tahun, terus yang ketiga ada tahap palus 3-6 tahun, ada tahap laten 6-12 tahun, terus ada tahap genetal 12-18 tahun, sama tahap dewasa yang terbagi dalam dewasa awal, usia setengah baya, dan usia senja. Terus ada juga struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian itu dalam teori psikoanalitik, kepribadian manusia itu terdiri dari ide, ego, dan super ego. Nah, ide adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan atau pleasure principle.
Terus ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan. Nah, agar ide tersebut tidak melanggar nilai-nilai superego. Nah, superego itu apa sih? Nah, superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh, tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Jadi emang ide, ego, dan superego itu saling berhubungan gitu. Ibaratkan kalau ide itu badan legislatifnya, badan eksekutifnya ego, dan hakimnya itu adalah superego. Nah, terus juga ada beberapa contoh dan masalah tentang perkembangan kepribadian mulai dari anak sampai lanjut usia. Yang pertama ada anak dan balita. Di sini contohnya banyak orang tua yang bingung menghadapi perubahan sikap anaknya yang tiba-tiba mogok tidak mau sekolah dengan berbagai alasan, mulai dari sakit perut, sakit kepala, sakit kaki, dan 1000 alasan lainnya. Bagi orang tua yang anaknya masih kecil, pemogokan ini tentu bikin pusing karena menimbulkan kebingungan apakah alasan tersebut benar atau hanya dibuat-buat. Terus yang kedua, apakah anak saya bermasalah? Pertanyaan itu sering sekali terdengar diucapkan oleh para orang tua, terutama ibu. Umumnya mereka khawatir karena anak-anak mereka dinilai berbeda dengan rekan-rekan mereka, entah dari prestasinya, sikap, dan perilakunya. Sifatnya sampai dengan fisiknya. Jeli sekali pengamatan para orang tua jika sudah menyangkut perbedaan pada anak-anaknya. Terus ada juga tidak semua perbedaan yang kita lihat pada anak merupakan hal yang negatif dan tidak semua juga positif. Orang tua seringkali lupa bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan sikap anak. Nah, ada faktor biologis, faktor pola asuh, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengalaman. Terus tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kondisi persis sama. Bahkan kakak beradik atau anak kembar sekalipun mengalami kondisi yang berbeda. Terus yang kedua, itu ada remaja. Banyak orang tua yang memiliki anak berusia remaja merasakan bahwa usia remaja adalah waktu yang sulit. Banyak konflik yang dihadapi oleh orang tua dan remaja itu sendiri. Banyak orang tua yang tetap menganggap anak remaja mereka masih perlu dilindungi dengan ketat sebab di mata orang tua para remaja itu masih belum siap gitu menghadapi situasi dan tantangan dunia. Terus ada juga remaja tuh gampang merespon emosi. Kita cenderung lebih menyadari emosi bila upaya kita dalam mencapai tujuan dihambat, misalkan marah, sedih, frustasi, kecewa, dan lain-lain, atau sebaliknya. Terus bila tujuan kita tercapai atau senang dan gembira ya disebutnya perasaannya, bila ditelaah lebih lanjut, emosi akan menjadi semakin jelas peranannya bila kita dapat mengingat beberapa hal antara lain hampir seluruh suka dan duka dalam hidup ini berhubungan dengan emosi, terus seringkali perilaku manusia dihasilkan oleh kekuatan emosional, seringkali pertentangan antar pribadi dihasilkan karena penonjolan emosi, terus pertemuan antar pribadi seringkali disebabkan emosi seperti belas kasih, sayang, perasaan tertarik, dan lain-lain. Terus ada juga fase dewasa nih, depresi dan reformasi diri. Yang pertama tuh, banyak hal dalam hidup orang dewasa yang bisa menjadi kambing hitam atau alasan seorang menjadi depresi. Depresi bisa melanda siapa saja tanpa pandang bulu, namun depresi pun bisa diatasi oleh siapa saja dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, contohnya nih, kayak kita nih mahasiswa yang memang dari remaja beranjak ke dewasa, seringkali kita mengalami stres atau bisa dibilang mentalnya sedang terguncang gitu ya, atau bisa dibilang juga quarter life crisis gitu. Terus ada kecanduan cinta. Istilah kecanduan cinta mungkin bukan istilah yang umum terdengar, istilah yang sudah umum beredar seperti kecanduan minum alkohol, narkoba, rokok, kerja, dan lain sebagainya. Meskipun barangnya cinta, bukan berarti aman-aman saja bagi pecandunya dan tidak membawa dampak apapun juga. Nah, justru ya, fase dewasa ini kadang ada ya kalau di zaman sekarang itu lebih dikenal sebagai bucin ya, budak cinta. Nah, kita nih sebagai orang dewasa kadang masih ngerasa kaget gitu, bagaimana sih menyikapi sebuah perasaan cinta tersebut gitu ya. Terus ada juga usia lanjut nih, pada usia yang lansia yang sehat, kepribadiannya tetap berfungsi dengan baik, kecuali kalau mereka mengalami gangguan kesehatan jiwanya atau tergolong patologi. Sifat kepribadian seseorang sewaktu muda akan lebih nampak jelas setelah memasuki lansia, sehingga masa muda diartikan sebagai karikatur kepribadian masa lansia.
Nah, terus juga adapun aspek-aspek kepribadian ya. Nah, yang pertama itu aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar. Terus ada juga aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak ketahuan dari luar. Misalkan seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, mencintai dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beramal, sabar, tidak sombong, pemaaf, tidak mendendam, tawadu dan lain-lain. Terus ada juga aspek kerohanian yang luar meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Mungkin itu aja ya yang aku tahu tentang kepribadian. Bisa dilanjut mungkin sama teman-teman yang lain. Silakan. Ya, sebelumnya boleh saya mengisi bukan apa sih namanya? Bukan menambahkan, tapi tentang tadi kepribadian menurut eh, orang-orang bertazkiyatun nafsi atau orang-orang bertasawuf, menurut Al-Imam eh, Al-Ghazali gitu. Jadi kepribadian itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu personality diambil dari bahasa Yunani itu prosopan atau personal, berarti topeng yang biasa dipakai dalam sebuah teater. Para pelaku teater bertingkah laku seperti topeng yang dipakai, seolah-olah topeng itu mewakili ciri kepribadiannya. Terus ada kepribadian manusia bermacam-macam. Mungkin saat banyak dengan banyaknya orang segolongan ahli berusaha menggolongan manusia itu ke dalam tipe-tipe tertentu karena mereka berpendapat karena cara itulah yang paling efektif untuk mengenali sesama manusia dengan baik. Lanjut kita, apa sih hakikat manusia? Dapat dipastikan bahwasanya yang muslim yang menganut tentang Al-Quran atau Al-Hadis gitu, dua-duanya memang udah mutlak, tidak bisa dikomen, tidak bisa dan udah memang kita wajib dipercaya dalam ajaran Al-Ghazali dan menjadi sumber utama inspirasi nilai-nilai pribadi dengan sikap kehidupan. Oleh sebab itu, untuk melatar belakangi pandangan Al-Quran mengenai manusia, sebaiknya perlu dahulu diungkapkan wawasan Al-Qur'annya mengenai manusia. Hakikat manusia menurut Al-Ghazali seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, di antaranya Al-Qur'an memberi yang tinggi tentang martabat manusia dengan julukan khalifah di bumi. Ya, seperti yang dikatakan dengan Al-Baqarah, mungkin sebentar saya baca lagi. Ya, manusia itu diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi tentang kenyataan. Ya, maupun dia perempuan maupun dia laki-laki, yang penting khalifah, kecuali pemimpin keluarga wajib laki-laki. Terus fitrah manusia itu suci dan beriman. Ya, memang manusia itu harus suci, beriman dan jangan ibaratnya, mungkin kalau tidak beriman sama aja kita tidak bertauhid gitu. Ya, istilah Jawanya manunggal. Al-Quran menyatakan adanya ruh pada manusia di samping raga dan jiwanya. Ruh ini sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Ya, selain masih hidup, ketiganya hal tersebut merupakan karakteristik wawasan Islam dengan manusia yang sejauh ini membedakannya dari wawasan filsafat dan teori-teori kepribadian yang ada. Terus dalam konsep jiwa, yaitu ada nafas dan ada nafas itu dan akal. Nah, nafas apa sih? Nafas dalam hasanah Islam memiliki banyak pengertian. Nafas dapat berarti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Terus nafsu juga dibagi dua, yakni ada nafsu lawamah amma nafsu mutamainah. Nafsu lawamah terdiri nafsu lama dalam diri telah berkembang keinginan berbuat baik, lembut dan tenang.
juga menyesal bila perbuatan kesalahan yang pernah pelakukan pas kemarin-kemarin saya berdosa atau apa gitu. Nafsu lawamah tempatnya ada di qalbu, yaitu di sebelah sini kalau dalam konsep tasawuf. Dada sebelah Wait. kiri. Mungkin yang dibahas Alwi itu lebih ke ini kali ya, ma'rifatul insan mungkin ya, mengenal siapa Ya. sih diri kita gitu ya. Cuman di sini kan kita lagi bahas tentang kepribadian nih, pasti ada nyangkut dong, maksudnya kayak faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Nah, ini biasanya nih yang faktor-faktor ini biasanya Ine nih yang tahu nih, Ine. Mungkin sebelum Alwi, kita lanjut dulu ke Ine, gimana Wi? Ya sok mangga, dipersilakan. Tapi Nanti masih ada lagi Alwi setelah Ine bisa menyampaikan materi selanjutnya nih yang tentang pengertian kecerdasan ganda itu apa nih gitu. Nah, boleh ya, kita langsung ke Ine dulu ya. Ya sok mangga, tafadol. Siap, Sok. Wi. Siap, santuy wae lah, Kak. Oke, Alwi, aku ambil alih ya. Nek. Ya, yang aku tahu tentang perkembangan kepribadian anak ini, aku melanjutkan dari yang IP, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Nah, menurut Andi Mapiare, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama, pembawaan atau hereditas, kedua, lingkungan, dan ketiga, citra diri. Nah, pembawaan ini adalah sesuatu yang dibawa sejak dia lahir, sejak anak tersebut lahir, dengan membawa sifat-sifat dari orang tuanya, dengan beberapa faktor penting bagi pertumbuhan fisik, mental, maupun sifat kepribadian yang diinginkan. Nah, pertumbuhan fisik tersebut, diantaranya seorang anak tersebut terlihat kuat, berbeda dengan anak-anak yang tubuhnya terlihat kecil dan ringkih, yang tidak sesuai dengan perkembangan yang seharusnya mereka jalani. Yang kedua, ada kemampuan mental dan bakat khusus. Jadi, anak tersebut telah mengetahui atau mengenal dirinya dan benda-benda di sekitarnya, sehingga anak tersebut dapat menyesuaikan dirinya dengan pantas, sehingga terbentuklah keseimbangan dengan masa kematangan dan tuntutan yang akan dihadapi anak tersebut. Yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi, yang bersifat dari sosial. Yang dimaksud sosial di sini, anak tersebut berinteraksi sosial dengan anak lainnya, sehingga dapat menimbulkan perubahan dari tingkah laku, sikap, mode pakaian, atau cara pakaian, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan fisik atau alam juga mempengaruhi. Anak yang hidup di daerah pantai akan berbeda dengan anak yang hidup di daerah pegunungan. Lalu, faktor lingkungan ini ada rumah. Rumah merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan kepribadian, karena di rumah memungkinkan terbentuknya sifat-sifat anak tersebut. Lalu sekolah. Sekolah di sini tempat di mana anak belajar dan menimba ilmu. Sekolah yang bersih dan rapi dapat membantu anak belajar tenang dan nyaman. Yang ketiga ada teman sebaya. Teman sebaya membuat anak ini bermain dan bekerja sama. Dalam bekerja sama, anak bersaing dengan anak lainnya, sehingga membentuk kebiasaan yang berlangsung terus dalam integrasi kepribadian pada masa dewasa anak. Dari kedua faktor di atas, maka faktor lingkungan dan keturunan sangat berpengaruh bagi perkembangan kepribadian anak. Faktor keturunan pada umumnya lebih kuat pengaruhnya karena terbentuk pada saat anak tersebut masih bayi. Sedangkan faktor lingkungan lebih besar pengaruhnya apabila anak tersebut telah dewasa. Lalu yang ketiga ada citra diri. Citra diri ini anak memahami kejiwaannya, tentang perasaannya, tentang sikap pandangnya, tentang anggapannya terhadap kehidupannya sehari-hari. Nah, citra diri ini anak dapat saling terkait dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga menggunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk ke depannya. Nah,
terbentuknya kepribadian ini membutuhkan waktu yang sangat panjang karena prosesnya berangsur-angsur dari anak tersebut bayi hingga dia dewasa dan meninggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai macam-macam karakteristik kepribadian. Nah, menurut Einstein 1964 dalam buku Bukhari 1982 menyatakan 3 tipe kepribadian anak. Yang pertama, kepribadian anak ekstrovert di sini dicirikan dengan sifat yang sosiabilitas, anak yang sangat bersahabat, menikmati kegembiraannya, anak yang sangat aktif bicara, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, dan sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Nah, sedangkan yang kedua ada kepribadian introvert, di sini dicirikan dengan sifat anak yang pemalu, suka menyendiri, dan mempunyai kontrol diri yang baik. Lalu sikap yang terakhir, neurosis. Neurosis ini dicirikan dengan anak yang sangat pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik yang sering berkeringat, pucat, dan gugup. Segitu yang saya tahu, bisa dilanjutkan. Mungkin ini kali ya, tadi kan udah bahas karakteristik, mungkin kalau dari tentang kepribadian itu bisa sampai karakteristik aja, nanti bakal dilanjutin sama Awi mungkin ya. Awi, monitor Awi. Alwi, monitor. So lanjut ke yang lain, apa namanya nih, baru selesai sholat nih. Oke. Alwi mungkin mau nambahin dulu nggak, Wi, yang tentang ini nih, Wi, karakteristik kepribadian nih yang misalkan apa namanya, perkembangan masa awal gitu, perkembangan masa tengah sama perkembangan masa akhir gitu. Jadi kalau saya mah lebih nganut tentang prosesnya. Jadi orang Prosesnya berarti ya. apa namanya, kalau mau berubah yang baik ya, contohnya kayak orang-orang gitu ya, dengan jauh-jauh saya aja ya, gitulah. Ini misalnya saya dulunya tukang mabok, dulunya tukang apa gitu. Dan apapun lah, yang bunuh, ya apa. Berarti memang setiap orang tuh bisa berubah ya, Wi ya? Ya, setiap orang pasti bisa berubah. Iya. Cuman gimana kitanya kan ya kalau berubah tuh ya? Dan harus ada pembimbing. Ya, Gitu, betul. termasuk ya seorang guru atau guru, bukan guru asal kita ngajar di SD atau di apa. Tapi guru kita yang juga kalau nanti jadi guru emang berperan juga ya, Wi ya, untuk perkembangan anak menjadi lebih baik ya, Wi ya? Iya, itu mah memang wajib kalau guru itu, selain membimbing diri apa membimbing ruh juga, terutama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain, Wi? Iya, mangga sok dilanjut. Ya, boleh. Dilanjut sama yang lain ya. Siapa nih? Lanjut sama yang lain nih yang tentang penjelasan tentang kepribadian nggak ada, kecerdasan gandanya nih. Mungkin bisa ya dijelasin dari pengertiannya sekilas lah pengertiannya. Siapa nih? Iya. Ya, Rifa ya? Saya. Ya, silakan Iya. Rifa. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang pengertian dari kecerdasan. Jadi, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan suatu masalah atau kemampuan menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu komunitas budaya tertentu. Nah, maka kecerdasan ganda adalah sebuah pandangan tentang penilaian terhadap ukuran dan kecerdasan seseorang. Nah, setelah pengertian, jadi kecerdasan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada kecerdasan matematika logika. Nah, kecerdasan matematika logika ini memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka, serta memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini sangat bermanfaat. Contohnya saja dalam kegiatan jual beli. Yang kedua ada kecerdasan bahasa. Nah, kecerdasan bahasa ini memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, peserta didik yang memiliki bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangannya pada membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan sebagainya. Nah, peserta didik dengan yang memiliki kemampuan ini memiliki daya ingat yang kuat, misalnya terhadap mengingat nama-nama orang, istilah-istilah baru, dan hal-hal yang sifatnya detail. Yang ketiga ada keruangan. Nah, kemampuan individu dalam mempersepsikan dunia keruangan visual secara akurat. Nah, jadi kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan unsur tersebut. Kemampuan individu dalam memakai atau menggunakan kemampuan kecerdasan ruang ini bisa dalam bentuk dekor interior, arsitek, desainer suatu ruangan, seni ukir, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kinestetik jasmani. Nah, kecerdasan kinestetik ini merupakan kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan. Orang dengan kemampuan kinestetik jasmani ini biasanya dimiliki oleh seorang aktor laga, pemain pantomim, atlet, dan juga penari. Yang keempat ada musikal. Nah, kemampuan individu mengenai bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsikannya, misalnya dengan memikat musik. Kemampuan individu dalam membedakannya, misalnya sebagai kritikus musik. Kemampuan individu dalam mengubah, misalnya sebagai komposer. Sedangkan kemampuan individu dalam mengapresiasikannya, misalnya sebagai penyanyi. Yang keenam ada interpersonal. Nah, kemampuan interpersonal ini berarti yaitu kemampuan mengekspresi dan membedakan suasana hati. Maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, isyarat, dan gerak. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mudah bersosialisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh ada intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan seseorang peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya. Orang dengan tipe ini memiliki kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Yang kedelapan ada naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya, senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, dan hutan. Nah, peserta didik dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti berbagai macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, serta mengidentifikasi benda-benda angkasa. Yang kesembilan ada kecerdasan adversial. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memilih jalan keluar dalam memecahkan masalah-masalah yang paling sulit dihadapi, bahkan ketika dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk keluar dari masalah tersebut. Yang ke-10 ada kecerdasan moral. Kecerdasan moral ini berkaitan dengan aturan-aturan, perilaku, dan sikap yang mengatur kesucian hidup. Kesucian hidup yang dimaksud ini tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, melainkan juga kesucian dari setiap makhluk hidup lainnya dan dunia yang mereka tinggali. Yang ke-11 ada
kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh lewat penciptaan yang membentuk untuk melakukan hal yang positif. Nah, kecerdasan spiritual ini berkaitan dengan klaim nilai kebenaran dan kebutuhan untuk harus didefinisikan melalui dampaknya terhadap orang lain juga. Nah, setelah jenis-jenis, ada juga sumber daya kecerdasan ganda. Nah, menurut Gartner 1999 ada beberapa sumber kecerdasan ganda. Yang pertama, ada meminta bantuan teman yang ahli. Misalnya, jika guru kehabisan akal untuk mengajar di kelas menggunakan musik karena kecerdasan musiknya tidak berkembang, cobalah minta bantuan pada guru musik sekolah atau kolega yang berbakat di bidang musik tersebut. Nah, ini penting karena peserta didik hanya akan berkembang dengan percepatan tertentu jika difasilitasi oleh orang yang ahli. Yang kedua, meminta bantuan peserta didik. Nah, peserta didik sering dapat memberikan solusi dan menunjukkan kemahiran tertentu yang kurang dikuasai oleh guru. Misalnya, mungkin peserta didik dapat menggambar di papan tulis, memainkan musik latar bagi kegiatan belajar, atau berbagi pengetahuan tentang berbagai macam serangga yang mereka ketahui. Yang ketiga ada menggunakan teknologi yang ada. Jadi gunakan sumber daya teknis sekolah untuk menyediakan sumber informasi yang tidak dapat guru berikan. Misalnya, guru memutarkan musik apabila guru tersebut tidak terlalu pandai atau tidak bisa terlalu. Yang keempat, memupuk secara seksama atau melalui pengembangan secara pribadi kecerdasan ganda. Nah, teori kecerdasan ganda menyediakan model yang dapat digunakan untuk mengaktifkan kecerdasan-kecerdasan yang terabaikan dan menyeimbangkan kegunaan semua kecerdasan. Nah, mungkin itu yang saya ketahui. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Mungkin ini kali ya dari Syam kali ya. Tinggal Syam ya. Syam mungkin ada pendapat gitu. Nggak ada. Langsung aja kali ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Ke aku ya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kecerdasan ganda. Nah, kecerdasan itu dapat berkembang atau tidak itu tergantung pada faktor. Faktor yang pertama itu biologi. Faktor yang kedua itu sejarah hidup pribadi. Faktor ketiga itu latar belakang atau historis. Yang pertama itu faktor biologi. Termasuk di dalamnya itu faktor keturunan atau genetis dan luka cedera otak sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Yang kedua itu sejarah hidup pribadi. Itu termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain. Yang ketiga, latar belakang dan historis. Itu termasuk waktu dan tempat peserta didik dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain. Kemudian, pengaruh lingkungan juga berperan dalam mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan peserta didik. Nah, pengaruh-pengaruhnya itu yang pertama, akses ke sumber daya. Apabila keluarga tidak mampu membelikan piano, biola, atau alat musik lain, kecerdasan fisiknya tidak mungkin berkembang. Kemudian, faktor historis kultural. Jika seorang peserta didik memiliki kecenderungan pada matematika, pada program-program matematika,
dan ilmu pengetahuan banyak mendapat subsidi. Besar kemungkinan kecerdasan matematis dan logisnya akan berkembang. Kemudian faktor geografis. Jika peserta didik dibesarkan di lingkungan pertanian yang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu dari kecerdasan naturalis atau kinestetis jasmaninya dibandingkan jika ia dibesarkan di lantai 30 apartemen yang tinggi menjulang di Jakarta. Kemudian faktor keluarga. Jika peserta didik ingin menjadi seniman, tetapi orang tuanya ingin menjadi ahli hukum, pengaruh mereka mungkin akan mendorong perkembangan kecerdasan linguistik, tetapi menghambat kemajuan kecerdasan spasial. Kemudian faktor situasional. Jika peserta didik rawat keluarga besar saat beranjak dewasa dan sekarang ia memiliki keluarga besar sendiri. Mungkin ia tidak memiliki banyak waktu untuk mengembangkan potensi, kecuali potensi tersebut bersifat interpersonal secara alami. Selanjutnya yaitu beberapa poin kunci dalam pengembangan kecerdasan ganda. Yang pertama, setiap peserta didik memiliki kesebelasan kecerdasan. Yang kedua, peserta didik pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan pada tingkat penguasaan yang memadai. Yang ketiga, ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu 1. Faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Hasil riset di bidang neuroscience menunjukkan bahwa faktor genetika berpengaruh terhadap respon kognitif seperti kewaspadaan, memori, dan sensori. Artinya, seseorang akan berpikir dan bertindak dengan menggunakan ketiga aspek itu secara simultan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. 3. Faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 4. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Faktor kebebasan, di mana hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 6. Pengalaman. Pengalaman merupakan ruang belajar yang dapat mendorong pertumbuhan potensi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa potensi otak tumbuh dan berkembang sejalan dengan pengalaman hidup yang dilaluinya. Sejak lahir hingga masa kanak-kanak yang memperoleh pengasuhan yang baik dari ibunya akan tumbuh lebih cepat dan lebih sukses dibanding dengan anak yang kurang mendapat perhatian, cenderung menimbulkan rasa rendah diri dan frustasi. 7. Lingkungan. Lingkungan membentuk kepribadian dengan memberikan stimulus dan tantangan, diikuti upaya pemberdayaan serta dukungan akan memperkuat mental dan kecerdasan. 8. Kemauan dan keputusan. Kemauan yang kuat dalam diri seseorang dapat membantu meningkatkan daya nalar dan kemampuan memecahkan masalah. 9. Aktivitas belajar dan kegiatan harian. Menggali kebiasaan hidup sehari-hari sangat membantu dalam memetakan pengalaman belajar yang dipadukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Implikasi dari model belajar terpadu melalui aktivitas dan pengalaman nyata pada intinya
menyerukan perubahan dengan nilai-nilai, kebiasaan, tindakan, kerjasama, dan keputusan yang dirangkai melalui pola hubungan positif dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sudah. Saudari, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau gimana? Ivi kemana ya? Keluar? Recordnya stop dulu kali ya. Oh iya, Ine tadi Ine ngejelasin tentang perkembangan tuh. Nah, ada nggak sih tahapan-tahapan dari perkembangan anak itu? Bisa dari balita tuh gimana, terus remaja tuh gimana gitu. Nah. Ya, ada karakteristik perkembangan anak itu ada 3. Jadi pertama, perkembangan pada masa awal, umur 2-6 tahun. Pada masa anak awal berlangsung pada usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD, tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Sehingga pada masa ini anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Biasanya perilaku ini seperti anak yang sulit diatur, anak yang keras kepala, anak yang sering membantah dan melawan orang tua. Lalu yang kedua ada anak pada masa akhir, usia 6-12 tahun. Di sini karakteristik atau ciri-ciri periode pada masa akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode pada masa awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Nah, orang tua atau pendidik menyebut pada masa akhir ini masa yang menyulitkan karena pada masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya daripada oleh orang tuanya. Nah, sehingga kebanyakan anak pada masa ini kurang bertanggung jawab terhadap pakaian atau benda-benda miliknya. Yang ketiga itu, karakteristik perkembangan anak pada masa puber, usia 11-15 tahun. Nah, di sini masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa akhir dan masa remaja awal. Nah, di sini tahap puber ini memiliki batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksualnya semakin jelas, seperti haid dan mimpi basah. Nah, tahap ini selama 2 tahun pada masa awal remaja anak. Oleh karena itu, pada masa ini orang dewasa maupun pendidik perlu memahami sikap perilaku anak puber yang kadang menaik diri, emosional, berperilaku yang negatif, serta kita dapat membuat anak tersebut atau membantu anak tersebut dengan bersosialisasi pada masyarakat mengenai seks pada anak, karena masa puber ini mengenai perubahan-perubahan yang jadi secara fisik itu. Tapi kan kita ya sebagai guru gitu ya, kan masa puber tuh masa yang paling rawan gitu ya, apalagi buat anak SD yang udah puber gitu ya. Sekarang kan zaman sekarang anak SD teh menstruasi aja dari kelas, ada yang udah dari kelas 4 gitu. Nah, itu tuh gimana ya kita sebagai guru tuh mencegah gitu, maksudnya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu pada anak gitu. Apalagi kan masih SD ya kali kan pergaulannya sudah bebas gitu. Mungkin ada jawaban nggak sih dari teman-teman gitu, tips dan trik gitu menjaga adiknya, mungkin ada tipsnya mungkin? Izin menambahkan? Boleh, Wi, boleh. Tipsnya nih, Jadi kasih tips nih, Wi. tentang orang-orang yang memang udah pubertas dari dini gitu, atau misalnya balik dari dini. Saya juga udah balik dari dini, dari umur 11 tahun gitu, udah mimpi basah gitu. Jadi seorang guru, orang tua, atau misalnya adik kita atau adik kita, itu harus ada bimbingan khusus terutama.
ya hindari tentang film-film yang berbau pornografi, Ada di film-film atau kartun-kartun yang bentuknya bikin kita menjadi seks apa gitu. Jadi kita harus bahwasanya pantau terus gitu. Ya syukur tidak gitu. Karena kalau ya saya mah dulu lebih kasar gitulah. Udah ngerti kayak bang oh gini. Oh ya umur 11 tahun udah puber duluan gitu. Saya mengalami gitu. Jadi yang terpenting orang tuanya dan guru juga memang kerabat dekatnya itu harus bahwasanya membimbing dengan sabar gitu. Sabar untuk membimbingnya karena pubertas itu rawan, makanya kan benar-benar. gitu kayak tepuk-tepukan apalagi laki-laki ya maaf nepuk pantatnya wanita juga aduh jangan gitu. Itu harus kita kayak Berarti emang umuran harus ini 4 ya, MSD. harus Iya, pengawasannya harus harus ketat sekali gitu ya. iya ketat. Ya ketat yang penting bikin nyaman bagi anaknya. Nah, gitu. Ya, ya. Oh, gitu. Mungkin Ya seperti pengalaman. kita diskusi sampai sini aja kali ya teman-teman ya. Kayaknya sudah cukup gitu ya. Materinya juga tadi udah cukup. Gimana nih? Boleh, udah Najang. Udah jelas kok tadi pemaparannya juga. Mungkin tadi yang ngebuka Hani ya, boleh ditutup lagi forum diskusinya sama Hani mungkin. Oke, teman-teman, mungkin dicukupkan sekian diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk hari ini dan kedepannya. Amin. Ya, dicukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.